Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, seluruh peserta didik kelas 7 dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Ramdan Khairullah, SPD. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengidentifikasi unsur cerita teks fantasi kelas 7 SMP. Saya harap kalian semuanya sehat-sehat selalu dan tetap semangat dalam menerima materi pada pagi hari ini. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca doa. Membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Anak-anakku semua masih tetap semangat ya. Semangat ya. Jangan ada yang lemas sedikit pun. Persiapkan alat tulis kalian pada pagi hari ini karena pada pagi hari ini Pak Ramdan akan menyampaikan beberapa materi bagaimana dan apa itu arti identifikasi unsur dari sebuah cerita teks fantasi. Baik, kita langsung saja untuk kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah literasi, di mana literasi ini kalian diminta untuk membaca sebuah teks dari teks cerita fantasi yang telah Bapak kirimkan tadi melalui WhatsApp group. Apa saja teks cerita fantasi yang harus kalian baca, yang harus kalian amati. Ingat, hanya dibaca dan diamati ya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar materi. Materinya adalah mengidentifikasi unsur cerita teks fantasi. Dan yang terakhir, usai materi yang akan Bapak sampaikan, Bapak akan berikan tugas, di mana tugas ini kalian harus menyelesaikannya. Selain kalian harus menyelesaikannya, kalian juga harus foto tugas kalian dan seperti biasa mengirim tugas kalian tersebut ke link yang akan Pak Ramdan bagikan nanti. Oke anak-anakku, selanjutnya adalah skenario pembelajaran yang Bapak tulis berdasarkan kurikulum darurat masa pandemi COVID-19 yang telah disusun oleh pengajar Bahasa Indonesia MGMP. Salah satunya di sini yaitu Bapak MGMP Bahasa Indonesia di wilayah Jagakarsa dan telah disetujui oleh kepala sekolah. Ya, terdapat 3 kegiatan mulai dari kegiatan 1, 2, dan 3. Untuk lebih jelasnya apa saja skenarionya nanti kalian ikuti saja video ini sampai habis. Ingat, ikuti video ini sampai habis dan jangan di skip ya. Sebelum kita mulai materi ini, jangan lupa share materi ini kepada teman-teman kalian dan like. Jangan lupa berikan jempol kalian, like, share, komen, dan subscribe. Karena dengan like kalian, dengan komen kalian, dan subscribe kalian, Bapak akan membuat video pembelajaran yang insya Allah lebih menarik lagi dan mudah dipahami. Baik anak-anakku peserta didik kelas 7 dimanapun kalian berada, tetap berada di rumah kalian, tetap
patuhi aturan protokol kesehatan, jangan pergi kemana-mana karena PSBB di DKI Jakarta masih diperpanjang. Kecuali dalam keadaan darurat, tetap gunakan masker dan senantiasa membawa hand sanitizer. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dari wabah penyakit virus COVID-19 atau lebih dikenal dengan virus corona. Amin amin ya robbal alamin. Baik, anak-anakku peserta didik kelas 7 dimanapun kalian berada, marilah kita mulai materi pada pagi hari ini dengan topik mengidentifikasi unsur cerita teks fantasi. Cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Fantasi. Ada yang tahu? Apa itu cerita fantasi? Ya, betul. Fantasi, imajinasi, hayalan. Oke, kalian bisa melihat di dalam layar kalian. Cerita fantasi ialah cerita fiksi, ya. Cerita fiksi yang di dalamnya terdapat rangkaian cerita atau alur, ya. Cerita fiksi yang di dalamnya terdapat rangkaian cerita atau alur. Alur ini rangkaian cerita mulai dari awal sampai akhir. Ya, sekali lagi, alur ini adalah rangkaian sebuah cerita mulai dari awal cerita sampai akhir. Yang kedua, dalam cerita fiksi ini adanya perkembangan, ya. Adanya perkembangan. Di mana perkembangan ini Bapak singkat menjadi Platas G, ya. Platas G, Platas G. Apa itu Platas G? P yang pertama adalah penokohan. L latar, A alur, T tema, A amanat, S sudut pandang, dan G gaya bahasa. Ya, jadi penokohan latar, alur, tema, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa agar kalian dapat memahaminya dengan baik dan menghafal dengan baik, maka Bapak singkat yakni Platas G. Apa? Ya, betul, Platas G. Sekali lagi, P penokohan, L latar, A alur, T tema, A amanat, S sudut pandang, dan G gaya bahasa. Tepat sekali. Dalam cerita fantasi pastinya terdapat perkembangan dalam memuat unsur Platas G, adanya penokohan di dalam sebuah cerita, di dalam kemudian selain adanya penokohan adanya latar. Latar di sini terbagi dua, ada latar tempat, ada latar waktu, ya. Kemudian adanya alur. Alur di sini ialah rangkaian cerita, rangkaian peristiwa mulai dari awal sampai akhir. Nanti kita bisa lihat di sini. Kemudian adanya tema apa yang disampaikan penulis melalui ceritanya. Kemudian ada amanat, pesan yang disampaikan. Kemudian ada sudut pandang dan ada gaya bahasa. Oke, paham sampai di sini? Ingat ya, cerita fantasi adalah cerita fiksi atau cerita imajinasi yang dirangkai melalui alur atau rangkaian cerita, rangkaian peristiwa mulai dari awal cerita sampai akhir cerita yang dikembangkan melalui unsur Platas G. Apa Platas G? Penokohan, latar, alur, tema, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Oke, paham sampai di sini anak-anak? Bagaimana anak-anakku? Sudah paham mengenai cerita fantasi apa? Ya, jadi cerita fantasi itu adalah cerita fiksi, cerita imajinasi yang dikembangkan melalui Platas G.
penokohan, latar, alur, tema, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Ingat, Platas G. Selanjutnya adalah ciri dari cerita fantasi. Ya, ciri dari cerita fantasi ini adalah yang pertama adanya ide kreatif. Ya, ide. Ide itu bersumber dari pikiran kita. Ya, kita akan membuat cerita atau ide-ide yang luar biasa dari pikiran kita. Kita melukiskan cerita itu dengan daya hayal kita, imajinasi kita yang sehat, ya. Imajinasi kita yang sehat, bukan yang tidak sehat, ya. Ingat, ciri cerita fantasi adalah kita harus memiliki ide kreatif. Apapun itu idenya, asalkan ide yang sehat ceritanya. Dan yang kedua, adanya keanehan dalam cerita. Contoh misalnya, di dalam kalian mengembangkan cerita, terdapat alur yang dimana menggambarkan keanehan dalam cerita. Misalnya, adanya cerita sihir yang digambarkan bahwa dalam dunia nyata itu tidak ada, tapi di dalam cerita ini ada, seolah-olah ada. Inilah cerita fantasi. Hal yang tidak ada menjadi ada, dilukiskan dalam sebuah cerita. Kemudian yang ketiga adalah ruang dan waktu. Ruang dan waktu ini adalah sebuah latar, ya, tempat dan waktu atau ruang dan waktu. Dalam sebuah cerita tidak ada batasan ruang dan waktunya. Di sini sampai berapa lamakah ceritanya tidak ada batasan, ya. Ini adalah ciri dari sebuah cerita fantasi. Jadi yang pertama apa? Adanya ide kreatif, adanya keanehan dalam sebuah cerita, kemudian adanya ruang dan waktu, dan yang terakhir adalah keunikan dari seorang atau dari seorang tokoh yang penulis ceritakan. Ya, keunikan tokohnya misalnya ada seseorang yang memiliki keunikan, dia memiliki kekuatan yang dahsyat, ya. Misalnya yang tidak biasa dilakukan oleh manusia biasa. Tokoh ini dapat mengecilkan besi, membesarkan besi, bahkan melebur besi. Atau tokoh ini dapat berubah wujud menjadi apapun. Nah, ini adalah yang disebut dengan ciri cerita fantasi atau cerita fiksi. Hal yang tidak ada menjadi ada. Paham sampai di sini? Apa saja ciri cerita fantasi, anak-anak? Yang pertama, ide kreatif, ya, ide kreatif. Pemikiran saat membuat cerita, imajinasi kita kuat. Silakan kalian bisa membuat cerita apapun itu asalkan pikiran kita atau cerita kita sehat dan bermanfaat. Dan yang kedua, cerita ini adanya keanehan. Ya, aneh ceritanya, ya. Aneh. Contoh misalnya, hal yang tidak ada menjadi ada. Orang ini dapat menghidupkan benda mati menjadi benda hidup. Misalnya, air mengalir berubah menjadi seorang manusia. Nah, ini aneh, ya. Hal yang tidak bisa kita temui dalam dunia nyata, namun di dalam cerita ini ada. Itu, ya. Kemudian dapat menembus ruang dan waktu. Dan yang terakhir adanya keunikan dalam tokoh. Paham sampai di sini mengenai ciri cerita fantasi? Kita akan lanjut, ya, menuju struktur dari teks cerita fantasi. Apa saja struktur dari teks cerita fantasi? Ya, ada 4 struktur teks cerita fantasi. Yang pertama adalah orientasi. Ya, yang pertama orientasi, yang kedua konflik, yang ketiga resolusi, dan yang keempat penutup. Ya, oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama orientasi. Orientasi ini adalah penulis atau pengarang membuat teks cerita fantasi dengan struktur yang pertama orientasi, yakni adanya pengenalan.
ya. Adanya pengenalan tokoh atau pengenalan cerita, ya, diawali dalam sebuah cerita fantasi. Setelah pengenalan, muncul struktur yang kedua ialah konflik, ya. Adanya orientasi, perkenalan, sebuah tokoh, sebuah cerita, setelah itu adanya muncul sebuah konflik. Konflik di sini adalah awal permasalahan dalam sebuah cerita yang diakhiri dengan sebuah masalah. Adanya awal masalah, ada masalah, kemudian puncak dari masalah ini sendiri atau klimaks. Ya, di dalam sebuah konflik itu adanya awal permasalahan, kemudian setelah awal masalah menjadi masalah, tidak bisa dilerai masalahnya, kemudian klimaks, puncak masalah. Dalam sebuah cerita teks fantasi itu pasti ada. Ya, yang pertama orientasi, yang kedua konflik, adanya masalah. Setelah adanya masalah, puncak masalah, kemudian struktur yang ketiga adalah resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi adalah penyelesaian masalah, ya. Jadi tidak terus-menerus cerita ini dibuat selalu ada masalah besar, kemudian tak adanya puncak masalah. Namun di akhir puncak masalah ada peran yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Ya, peran ini diceritakan oleh penulis pastinya untuk melerai. Nah, ini peleraian ini namanya penyelesaian masalah. Yang disebut dalam struktur teks cerita fantasi adalah resolusi atau penyelesaian masalah. Ya, setelah berdamai dari sebuah masalah, selesai adanya solusi dari sebuah masalah, maka struktur teks cerita fantasi yang terakhir adalah penutup dari sebuah cerita atau ending, ya. Endingnya apa? Bahagiakah, sedihkah, tegangkah, dan yang lainnya, ya. Si penulis bebas menggambarkan dari ending atau penutup dari cerita fantasi ini. Paham sampai di sini anak-anak? Jadi struktur teks cerita fantasi ini ada berapa? Ada 4. Yang pertama orientasi, dan yang kedua konflik, dan yang ketiga resolusi, dan yang keempat penutup. Ya, sekali lagi, orientasi apa? Betul, perkenalan dari sebuah cerita. Konflik, adanya masalah. Oke, adanya awal masalah, dan puncak masalah atau klimaks, ya. Yang ketiga apa? Resolusi, adanya penyelesaian atau solusi dari sebuah masalah atau konflik. Dan yang terakhir, yang keempat, penutup atau ending dari sebuah cerita. Di mana ending dari sebuah cerita ini biasanya di dalamnya ada sebuah amanat, ya, amanat yang disampaikan oleh penulis. Oke, paham sampai di sini? Oke, kita akan menuju slide selanjutnya, yakni Pak Ramdan akan berikan tugas kepada kalian. Mohon tugas ini disimak dengan baik, dicermati dengan baik, dan dikerjakan. Oke, apa itu tugasnya? Yang pertama, kalian buka buku teks kalian, ya. Kalian buka buku teks kalian. Ini buku teks kalian, ya. Kalian buka buku teks kalian, kemudian kalian baca cerita fantasi. Cerita fantasi yang pertama halaman 54 sampai halaman 55, dan cerita fantasi yang kedua halaman 56 sampai halaman 58, ya. Jadi ada berapa cerita yang harus kalian baca? Ada 2. Yang pertama halaman 54 sampai 55, ya. Kalian baca di situ halaman 54. Kita akan buka halaman 54 mengenai ruang dimensi alfa. Oke. Bisa kalian lihat
mengenai ruang dimensi alfa sampai halaman 55. Setelah baca cerita fantasi 1 halaman 54 sampai 55, kemudian kalian baca lagi halaman 56 sampai 58, cerita fantasi yang kedua yang berjudul Berlian 3 Warna, ya. Halaman 56 sampai 58 kalian baca lagi cerita fantasi yang kedua. Setelah kalian membaca kedua cerita fantasi 1 dan 2, kalian tuliskan, ya, cerita fantasi 1, penulis ceritanya itu siapa? Tokohnya itu siapa saja? Tokohnya ini boleh lebih dari satu, bukan hanya satu, boleh lebih dari satu. Kemudian jelaskan watak tokoh dari cerita fantasi 1 itu apa, ya. Kemudian begitu juga cerita fantasi yang kedua, penulis ceritanya siapa, tokohnya siapa saja, dan watak tokohnya bagaimana. Paham sampai di sini? Jadi ada berapa tugas? Sebenarnya ada dua. Kalian menganalisis dua cerita. Cerita fantasi yang pertama dan cerita fantasi yang kedua. Kalian tuliskan cerita, penulisnya siapa, tokohnya siapa saja, dan watak tokohnya bagaimana. Ya, bagaimana jika sudah selesai? Jika sudah selesai, tugasnya difoto, kemudian kirim ke link yang akan Bapak bagikan melalui WhatsApp group. Ya, tugasnya difoto dan dikirim ke link yang akan dibagikan melalui WhatsApp group. Paham sampai di sini anak-anak? Oke, bagus. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa share video ini, like and subscribe ya. Terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam literasi.